Selamat pagi, Ibu Bapak-Bapak, juga saudari-saudara yang terkasih. Kita ketemu di Lentera pagi hari ini. Kita mengetahui bersama, akhir-akhir ini hangat berita tentang peperangan Ukraina dan Rusia belum selesai. Sekarang lebih hebat lagi, perang yang sangat mengerikan antara Israel dan Palestina. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman? Saya akan mengambil firman Tuhan dari Injil Matius 9 ayat 13. Injil Matius 9 ayat 13. Firman Tuhan demikian. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Peperangan sangat tidak menguntungkan bagi semua pihak. Peperangan, tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa. Kita tahu korban perang adalah anak-anak, kaum perempuan, dan orang usia lanjut. Jadi korban peperangan yang sangat mengerikan sekali. Dan saya yakin Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Tragedi di luar kemanusiaan. Kita bisa melihat korban perang antara Palestina dan Israel, anak-anak, ibu-ibu, dan orang tua, berapa ribu meninggal yang sangat mengerikan. Lalu kita tidak mendasarkan firman Tuhan saat ini. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Jadi Tuhan menghendaki belas kasihan. Peperangan tidak ada belas kasihan. Yang mati kamu atau saya. Yang mati rakyatmu atau rakyatku. Yang mati bangsaku atau bangsamu. Kematian dalam peperangan tidak dikehendaki oleh Allah. Dan itu pelanggaran hukum Allah yang sangat luar biasa. Karena kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi kenyataan apa? Nah, untuk itu firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang-orang beriman, yaitu pergilah dan pelajarilah firman ini, yaitu apa? Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Yang dikehendaki Allah adalah belas kasihan. Belas kasihan harus ada dalam kehidupan orang beriman. Belas kasihan tidak bisa menerima tragedi peperangan. Belas kasihan tidak tega melihat anak kecil, kaum perempuan yang tidak berdaya mati terbunuh dengan sangat kejam. Untuk itu dunia ini aman, dunia ini tentram kalau orang tidak saling membalas. Firman Tuhan, kalahkanlah kejahatan dengan cinta kasih. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan.
kita harus melihat kejahatan harus dikalahkan dengan cinta kasih. Oleh belas kasihan. Kalau ada belas kasihan, mesti ada cinta kasih. Kalau ada belas kasihan, tentu orang itu mau menerima, mengampuni apapun kesalahan orang itu. Apapun dosa orang itu. Makanya marilah kita sebagai orang beriman diingatkan. Sekali lagi peperangan, khususnya Israel Palestina, tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa. Yang dunia ini, khususnya Dewan Keamanan PBB, harus segera mengakhiri. Coba bayangkan, Israel memberi ultimatum 24 jam kepada anak penduduk sipil agar pergi. Waktu yang masih singkat sekali. Untuk itu marilah kita hanya melihat semua itu kemanusiaan. Lebih-lebih orang Kristen. Pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan. Tuhan menginginkan akan belas kasihan menjadi senjata iman kita. Kalau belas kasihan ada kehidupan kita, tentu semua tentram dan aman. Marilah firman Tuhan kita terapkan, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan. Belas kasihan melihat penderitaan sesama kita. Belas kasihan melihat anak-anak yang terpisah dengan keluarganya. Belas kasihan melihat orang-orang yang kehilangan anak, orang tua kehilangan anak, dan anak kehilangan orang tua, dan anak kehilangan saudara. Marilah belas kasihan itu ada dalam kehidupan kita. Dan kiranya para pemimpin dunia, khususnya yang sedang berperang, baik Ukraina dan Rusia, Israel dan Palestina, kita berdoa agar para pemimpin mereka ada rasa belas kasihan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Engkau telah berfirman kepada kami sebagai orang beriman agar kami boleh melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki ialah belas kasihan. Belas kasihan ada dalam kehidupan kami. Melihat tragedi kemanusiaan yang luar biasa dalam peperangan. Belas kasihan ada para pemimpin, ada para tentara militer yang sedang berperang, agar mereka mengedepankan bukan senjata yang canggih, tetapi cinta kasih, belas kasihan. Kiranya kami boleh mengatakan belas kasihan ini kepada kehidupan kami, kepada sesama kami, baik itu yang menderita, apapun juga terhadap kehidupan ini. Kiranya kami beri Roh Kudus untuk mempelajari apa yang Kau kehendaki, yaitu kehendak Allah, belas kasihan yang harus kita terapkan dalam kehidupan ini. Dalam Kristus Yesus sumber peradaban dan sumber belas kasihan, kami boleh berdoa. Amin. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.